Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Halo sahabat Mozaik Keluarga dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dengan saya Stella Anjani yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host acara ini selama kurang lebih 20 menit hingga 30 menit ke depan. Di kesempatan kali ini saya mengajak rekan saya, Mia Syaneta. Halo. Halo Stella. Dan Halo juga nih Romo Mardi. Iya, kita senang banget di kesempatan Halo. kali ini ada Romo Mardi. Saya senang boleh berjumpa di sini. Iya, yang di kali ini kita akan membahas topik yang seru, yaitu membahas tentang Porta Sancta. Nah, Betul. apa sih itu sebenarnya Porta Sancta? Kenapa perlu kita bahas di episode kali ini ya, rekan Caneta dan Romo? Mungkin sedikit gambaran dulu ya. Ini berangkatnya dari kegelisahan para pendengar kita ya, rekan Caneta. Jadi ada beberapa pendengar Mozaik Keluarga, penonton Mozaik Keluarga yang mengirimkan email ke kita di mozaikkeluarga@gmail.com yang menanyakan sebenarnya apa itu Porta Sancta dan mengapa itu perlu dilakukan dalam rentang waktu saat ini gitu, di tahun ini 2025. Ya, jadi sebetulnya memang dari sejak awal dimulainya itu sudah mulai ada yang bertanya Iya. sampai minta tolong Romo karena kebingungan menjelaskan ya Stella, Iya. kebingungan menjelaskan ke anak-anak mereka. Jadi minta tolong dong Mozaik Keluarga bisa membahas sehingga ya akhirnya walaupun ini better late ya daripada kita tidak mengetahuinya dan tidak men-share-nya. Ya, boleh apa aja yang ditanyakan Stella? Jadi kalau tadi dari rekan Caneta kan dari orang tua bingung ditanya anaknya ya rekan Caneta. Betul. Itu mungkin cerita lebih lanjutnya gimana tuh? Oh ya, jadi gini Romo dan Stella, ceritanya ada lebih dari 2 orang loh yang bertanya kurang lebih sama. Jadi sekarang ini kan dianggapnya sedang marak ya Porta Sancta itu di mana-mana, di gereja-gereja dibikin, lalu juga ada ikonnya yang lucu ya. Terus anak-anak itu tentu senang dan bertanya kenapa sih Mak kok tiba-tiba ada Luce dan teman-temannya. Terus oh ya itu karena sekarang kita lagi museum Porta Sancta. Porta Sancta itu apa Mah gitu. Iya. Nah, terus banyak yang bisa bercerita seadanya tapi anak-anak kan kritis Romo. Ditanya gitu makin bingung dan ada banyak pertanyaan lagi. Tapi mungkin kita mulai dulu nih Romo. Kita tanya ke Romo dulu ya. Sebetulnya Porta Sancta itu apa gitu Romo? Yang jelas, porta sama dengan pintu. Sancta sama dengan kudus. Nah, mari kita bayangkan anak kecil. Pada umumnya, Bapak Ibu kalau tidur kan pintunya ditutup. Iya Romo. Ya kan? Iya. Dan pada waktu Bapak atau Ibu membuka pintu, anak seneng. Maka begitu orang ngomong mengenai porta, anak seneng.
Itu bagus. Nah, sekarang itu dipakai untuk menunjukkan suatu kesempatan yang istimewa. Apa itu? Kalau anak suka masuk dalam pintu yang berharga, maka orang berpikir ketika Paus Fransiskus mengatakan bahwa orang akan merasa senang kalau boleh masuk ke dalam suatu katedral atau gereja besar, maka portanya disukai, membuat suka, gembira. Apalagi kalau itu bukan sekedar pintu mau masuk dapur atau pintu Ke mau toilet. masuk rumah, Iya. tetapi mau masuk tempat suci. Maka Porta Sancta adalah pintu untuk masuk ke daerah yang suci atau ke gedung yang suci. Iya. Mana itu? Tergantung. Kalau kebetulan datang Sri Paus September dan lalu Sri Paus itu hadir di suatu gereja besar seperti katedral Iya. atau suatu katedral yang masih lebih besar lagi seperti di Vatikan. Maka semakin menjadi jelas itu adalah porta, pintu yang sancta, berarti suci dan kudus. Nah, mungkin ada orang bertanya, kok masa kudus? Kudusnya seberapa sih? Iya, apalagi kan itu di pintu yang sebenarnya udah ada di situ ya, Romo. Benar. Sebelum ada judulnya Porta Sancta itu sebelumnya memang sudah ada di situ. Jadi apa yang membuat itu menjadi kemudian namanya Porta Sancta saat ini? Menjadi pintu yang secara istimewa kudus. Itu mirip dengan apabila pasti kita masih ingat kalau ada perkawinan, maka sebetulnya perempuannya sama. Sebetulnya laki-lakinya sama. Iya, Romo. Iya. Tapi karena itu suatu pesta besar, yaitu perkawinan, berarti pertemuan antara suami dan istri, maka peristiwa itu sendiri kudus. Karena perkawinan adalah pertemuan kudus antara suami dan istri. Iya. Nah, pada suatu saat itu diresmikan. Sebetulnya dalam arti tertentu bajunya juga buatan dari tukang membuat yang memang bagus. Tetapi karena ini sekarang merupakan suatu peristiwa pertemuan suami dan istri yang istimewa diberkati Tuhan, maka pertemuan itu khusus, istimewa, dan karena itu kudus. Maka menjadi sakramen. Iya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bahwa Ada, suatu porta, suatu pintu menjadi kudus? Karena dipergunakan untuk memulai suatu peristiwa penting. Peristiwa yang mana? Peristiwanya adalah peristiwa yubileum. Dan yubileum artinya apa? Gembira-gembira, sukacita. Kenapa kok sukacita? Karena sekarang ini tanggal khusus. Tahun 2025 itu ya, Romo ya. Betul. Romo sebetulnya ingin ditanyakan juga, peristiwa ini kita peringati setiap berapa tahun, Romo?
Karena kan tadinya ada yang kalau nggak salah 50 tahun lalu bergeser ya Romo ya. Lebih singkat lagi Jadi waktunya. 25 ya. Jadi 25 tahun, apakah betul seperti itu? Mengenai tanggal, Mm-mm. kenapa umur 17 kok jadi istimewa? Ya kan? Anak umur 17 dipesta-pestakan karena pesta 17 dianggap sebagai saat istimewa, menjadi suatu peristiwa dia sudah dewasa. Nah, pada waktu suatu peristiwa secara istimewa 24 Desember tahun itu Iya. adalah tahun yang istimewa. Kenapa? Karena mau memperingati angka istimewa 25, yaitu angka yang menunjukkan ini kehadiran Tuhan yang istimewa. Masih ingat? Sebetulnya dari sudut kalender, tanggal 2 atau 9 atau 23 sama saja. Kok 25 Desember jadi istimewa? Iya. Karena 25 Desember dipandang sebagai hadirnya Sang Putra Allah, diutus oleh Allah untuk hadir di antara kita, untuk menebus kita. Jadi itu menjadi tanggal istimewa. Dengan kata lain, maka kita bersama sebagai gereja memperlakukan pesta itu pesta besar. Maka dari itu salah satu bentuknya pesta Penuh perayaan gitu ya, Romo. persis, penuh perayaan. Jubileum artinya jubel. Jubel artinya Bersorak-sorai. bersorak-sorai dan kalau perlu melompat-lompat riang gembira. Jadi jubileum atau jubilium itu sama aja, Romo. Jubileum. Sebutannya yang benar jubilium. Ya. Oh, baiklah, Romo. Soalnya sempat ada yang bilang juga, Romo, kalau tahun Yubel itu berkaitan dengan tahun penghapusan hutang ya, Romo ya, kalau nggak salah. Nah, lalu ditambah kelengkapan poin yang lain. Oh. Kenapa kok istimewa sih? Karena saya tadi sudah mengatakan, misalnya menjadikan itu hari istimewa ketika Allah Sang Putra hadir kepada manusia sehingga menjadi suatu peristiwa penting. Maka ayo berteriak-teriak, ayo bergembira, bersukaria. Iya. Iya, Diteruskan. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus datang, untuk apa? Emang dia hanya untuk lahir gitu aja? Enggak. Dia didatangkan untuk menebus dosa manusia. Iya. Loh, menebus dosa manusia bagaimana sih? Sekian lama manusia seringkali berdosa. Iya. Dan sekarang bukan hanya seorang nabi yang datang, tetapi Sang Putra Allah yang datang untuk mengatakan, Allah yang Maha Kuasa datang karena Dia bilang kepada kita, dosamu saya ampuni. Dan Iya, karena iya, iya. dosa diampuni, saya senang. Karena saya senang, saya berteriak-teriak dan menyanyi-nyanyi. Maka jubel, apa artinya jubel? Melompat-lompat, bersenang-senang. Seperti kalau anak kecil mau masuk, portanya bapak dan ibunya dibuka. Jadi itu suatu ungkapan lompat-lompat, bersukaria, bersenang hati. Sekarang saya boleh masuk. Jadi dosaku diampuni. Jadi kita mendapat pengudusan. Pengudusan artinya apa? Sanctus, sancta. Maka porta itu adalah porta yang
Sancta. Nah, kan ini Romo sekarang yang kalau kita perhatikan di berbagai gereja ya, Iya. itu kan rata-rata ada Porta Santanya sekarang nih Romo. Lalu di situ juga dengan ikon-ikon, lalu di situ juga bahkan hampir tiap gereja lah ya mungkin mempunyai acara Iya. ziarah. Sekarang Romo ini ada pertanyaan lucu nih dari satu anak nih Romo. Di satu gereja di mana ia tinggal itu ceritanya ada dari lingkungan mengumumkan bagi mereka yang ingin ziarah ke Porta Santa gereja, tolong daftar ke sekretariat itu. Nah, terus anak ini nanya ke mamanya ya, "Mah, kenapa itu daftar apa sih?" gitu kan. Terus mamanya ya daftar untuk kita ke Porta Santa di gereja kita. Terus lucunya anak itu nanya dan ini bikin mamanya mati kata ya. Karena loh Ma, bukannya kita tiap minggu tuh kalau kita ke gereja kita liwat situ gitu. Nah, kira-kira itu yang juga yang Stella tahu ya, ada pertanyaan dari Ada orang juga, tentang iya. terkait dengan ziarah itu. Ada juga yang bertanya Romo, kenapa ini tuh jadi kayak dibikin agenda travelnya gitu loh Romo. Jadi kalau bayar berapa, ntar akan ada rute-rutenya ke beberapa paroki gitu, ke beberapa gereja. Terus nanti bahkan orang-orang tuh kayak dikasih kayak semacam paspornya tuh dapet stempel gitu Romo. Ini pertanyaan dari penonton kita ya, penonton Mozaik Keluarga itu, dia mempertanyakan sebenarnya ini tuh sebuah komodifikasi baru gitu, ini jualan apa lagi gitu, atau sebenarnya ini memang caranya kita melompat-lompat tadi ya, menyambut tahun jubileum gitu dengan semangat, sukacita, caranya dengan bepergian bersama-sama, kita berziarah, terus ada tandanya, oh kita sudah mengunjungi ini, mengunjungi tempat itu gitu. Dan kenapa di situ yang umum dilakukan adalah ke-9 Iya. Porta Santa. Nah, itu mungkin bisa tolong dijelaskan dulu Romo. Termasuk juga ada yang bertanya nih Romo, bingung nih karena ke-9 itu harus patokannya apa? Oh iya, apakah di 9 satu dekanat? paroki, Iya. satu bolehkah di satu dekanat atau Harus seperti apa? lintas. Nah, mungkin bisa Romo tanggapi. Saya kira ini adalah pertama suatu percobaan untuk menghadirkan tanda dalam bentuk yang istimewa bahwa Tuhan hadir. Iya. Waktu dikatakan bahwa Sang Kristus dilahirkan di Bethlehem, maka ingin ditegaskan Sang Kristus, Putra Allah, hadir di situ. Iya, Dan karena itu istimewa. Kapan? Orang bilang pada waktu Bunda Maria melahirkan itu. Dalam perjalanan waktu ditemukan suatu bentuk memestakan ini. Rumah, pintu. Tidak hanya pintu, peristiwa Tuhan hadir. Sang Kristus, Sang Putra hadir, datang. Dengan demikian, hari itu kita bersukaria Bersorak-sorai, dan ya. sebagainya. Timbul pertanyaan, alah kok buat apa? Karena saya mau memperingati bahwa di situ terjadilah peristiwa Sang Putra datang kepada kita untuk menebus dosa kita. Iya. Lalu orang akan bertanya, lah lalu bagaimana sesudahnya? Kok tahun berikutnya dirayakan lagi? Maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa Sang Putra senantiasa hadir untuk menebus
dosa kita. Jadi nggak cuma satu waktu aja ya Romo. Senantiasa sudi hadir untuk menebus dosa kita. Lalu mungkin akan, lalu kalau demikian, bagaimana dengan orang yang lain? Lalu diberi jawab di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus hadir untuk semua orang. Dengan demikian, maka Bethlehem, kelahiran Tuhan Yesus pada waktu Natal, dirayakan untuk kepentingan keseluruhan. Dengan kata lain, bukan tanggalnya yang penting, tetapi momentumnya. Bahwa akhirnya si A dan si B, siapa itu? Maria dan Yosef, mengatakan ya kepada Tuhan. Tuhan datang untuk menebus kita semua. Bukan soal tanggal dan jam, tapi soal peristiwanya. Allah menebus kita. Nah, Romo, terkait dengan anggapan bahwa sebaiknya siara ke-9 Porta Santa itu, bagaimana pandangan Romo tentang itu? Itu sama dengan yang tadi, ya. Masalahnya bukan Bethlehemnya, Iya. kandangnya itu, bukan itu. Masalahnya bukan kok lalu sekarang pakai Cap-cap itu Romo. cap-cap itu. Dalam Bethlehem kan dikatakan dalam tempat apa namanya? Palungan. Poinnya bukan palungannya. Palungan itu memang tempat yang berharga. Tapi yang menyebabkan berharga bukan palungannya, tapi Tuhan yang hadir. Demikian pula mengenai 9 tempat yang dikatakan Porta Sancta. Yang penting bukan portanya, yang penting bukan catnya, yang penting bukan lilin yang dinyalakan di situ, bukan catnya, bukan. Tapi bahwa di situ kita memperingati betapa kita pantas bergembira ria, jubilate, jubileum, bersukacita, karena Allah Tuhan kita diutus oleh Bapa untuk menebus kita. Jadi boleh nggak Romo dikatakan bahwa sebetulnya yang dibilang siara ke-9 Porta Santa itu lebih ke arah tadi merayakan kegembiraan itu. Betul. Jadi bukan cuman ya sekali gitu, tapi karena ini peristiwa yang istimewa, jadi ya yuklah jangan cuman sekali, lebih ke situ. Jadi sebenarnya bukan terikat aturan, tapi lebih ke tadi yang Romo bilang ya, ke inti dari kemaknanya itu ya Romo. Benar sekali. Dan saya ingin mengajak kita semua, setiap kali datang ke tempat itu, Romo. poinnya bukan tempat itu. Poinnya bukan meja itu. Poinnya bukan pintu yang tertentu itu. Tapi poinnya adalah bahwa kita bersyukur, berterima kasih. Kok Allah Bapa mengutus Sang Putra datang ke situ. Lalu orang akan bertanya, loh kok harus 9? Ntar dulu. Poinnya bukan 9 atau jumlah. Poinnya adalah bahwa setiap kali kita datang untuk mewartakan bersukacita, disitulah sukacita diberkati Tuhan. Jadi boleh dikatakan ya Romo ya, bahwa sebetulnya nggak usah terlalu pusing mau di gereja mana, di apa, berapa kali, karena makna utamanya bukan di situ ya. Kita tidak boleh terikat pada tadi tempatnya, tapi merayakan ya, karena tadi kegembiraan yang luar biasa
ya dirayakan berkali-kali juga nggak Nggak apa-apa apa-apa. karena ini kesempatan yang istimewa begitu. Dan menjadi istimewa karena kata Sancta. Apa itu Kudusnya Sancta? itu. Sancta berarti kudus. Kudus kenapa? Karena Roh Kudus datang pada waktu itu. Coba ingat pada waktu Gabriel menghadap kepada Bunda Maria untuk bertanya apakah Bunda Maria mau menjadi Bunda Sang Putra. Bunda Maria kan bingung, bagaimana bisa saya? Iya. Lalu diberi jawab yang sangat bagus oleh Gabriel. Karena Roh Kudus memenuhimu. Dengan kata lain. Kalau sekarang ditanya, porta yang mana yang Sancta? Dan kenapa porta itu disebut Sancta? Poinnya bukan lemarinya, bukan pintunya, Iya, Romo. bukan catnya, bukan lampunya, tapi bahwa Roh Allah datang kepada kita semua karena Dia mau memberkati semua. Saya ingin menganjurkan kepada siapapun juga, ingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus pada 24 Desember mengawali tahun itu. Marilah kita bersyukur karena Allah sudi menguduskan tahun itu. Tahun ini Bapak Fransiskus ingin mengajak kita, ayo bersyukur karena Yang Maha Kudus sudi hadir. Iya. Bukan hiasannya, bukan lemarinya, bukan pintunya, tetapi kehadiran Yang Maha Kudus. Dengan kata lain, poin utamanya adalah ritual tadi, bukan tadi kemasannya, tapi bagaimana kita menghayati itu, Betul. kejadian itu. Betul. Itu yang poin paling penting ya, pentingnya Romo di ya. situ. Dan kejadian itu adalah Roh Kudus hadir di antara kita juga sekarang ini. Dan karena itu Bapak Paus Fransiskus mengatakan, ingat lo ya, bukan ini lo ya, tapi seluruh dunia. Maka dari itu Bapak Fransiskus mengajak semua keuskupan untuk menyelenggarakan Porta pesta Sancta jubileum itu dan Ya. dipakai Porta Sancta dengan mengingat nggak mungkin kan setiap orang pergi ke sana. Iya. Jadi sekali lagi poinnya bukan pintu itu, tapi poinnya adalah Sang Sanctus. Iya. Apa itu? Sang Roh Kudus. Lalu Romo, ada kan yang mengatakan ini kan adalah tahun pengharapan. Dikaitkan itu, mungkin Romo bisa sedikit menyinggung soal itu. Saya kira itu pertanyaan bagus. Kenapa? Karena Sang Roh Kudus. Masih ingat sekali lagi, pada waktu Bunda Maria diberi jawab oleh malaikat Gabriel, kamu dipenuhi Roh Kudus. Itu jawab Gabriel, bukan jawabku, bukan jawab tulisan cetakan, Iya. tetapi itu suatu ungkapan untuk mengatakan bahwa Sang Putra hadir. Dan karena itu kita tahu bahwa Yang Maha Kudus hadir di situ. Dan ini sangat penting. Karena kalau tidak, lalu kerap kali kita memuja Tempatnya ya. tempatnya, seperti tempat anak keledai atau yang tempat itu makanan Iya. dan tempat tidurnya Iya, betul. bayi betul. keledai dan sebagainya. Bukan itu. Lupa pesan di belakangnya ya, Romo. Nah Betul. Romo, sekarang balik ke pertanyaan ibu yang bingung tadi. Bagaimana dia harus menjawab anaknya yang tadi komplain
Mama, kenapa sih kita mesti daftar lagi? Orang kita saben minggu juga lewat Porta Santa itu, gitu. Nah, bagaimana sebaiknya si ibu menjelaskan ke anak ini, Romo? Membantu anak itu tahu Mm-mm. bahwa kita tidak pergi ke gedung itu. Kita tidak pergi memasuki pintu itu sebagai pintu. Iya. Tapi jangan lupa, yang menyebabkan kita ke situ, Mm-mm. yang menyebabkan itu menjadi tempat baik dan kudus bagiku, karena Tuhan Yesus Ada di adalah situ. yang kita peringati hadir menebus kita. Mm-mm. Bisa anak itu tanya, lah iya, tapi kenapa harus 9 kali? Pertanyaan pinter anak itu. Kenapa 9? Kenapa nggak 24? Iya. Kenapa Oh, nggak 300? 3 aja Romo kalau nggak. Nah, dengan kata lain, Mm-mm. saya kira para ahli liturgi perlu membantu juga. Mm-mm. Jangan terlalu membesar-besarkan arti angka. Karena hakikatnya bukan di angka itu, Bukan ya. di angka. Anak harus dibantu melihat Sang Kristus yang kita hormati. Sang Kristus yang menebus dosa manusia, dan Sang Kristus itu diutus oleh Bapa. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak Anda, kita semua meyakini bahwa pada akhirnya dalam peringatan jubileum ini sangat penting fokus pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudi mengambil segala-galanya untuk menguduskan kita bersama. Oleh sebab itu, yang penting bukan jumlah angka 1, 7, 9 dan sebagainya. Yang penting adalah bahwa kita berbakti kepada Tuhan Yesus yang membersihkan segala dosa karena diutus oleh Bapa agar mewartakan belas kasih Allah dengan melimpahkan segala kasih sayangnya melalui daya Roh Kudus bagi kita semua. Lalu semua diselamatkan tanpa menghitung jumlah atau angka. Semuanya ada dalam kesatuan Tritunggal yang Maha Kudus yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi dari sini kita bisa belajar ya rekan Caneta, Iya, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih mudah, lebih sederhana ke orang-orang yang mungkin masih bertanya-tanya di luar sana mengenai Porta Sancta ini dan kaitannya dengan tahun jubileum ya Romo. Betul. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Romo Mardi yang sangat mudah ya rekan Caneta. Kita juga, saya sendiri sih Lebih terutama paham Rama, ya ya, sekarang. udah nggak bingung lagi. Jadi sebenarnya kalau ke Porta Sancta tuh harus ngapain, kita harus apa gitu, kok sepertinya festif gitu, sepertinya gegap gempita, tapi nggak ada apa-apa juga sebenarnya, hanya ada pintu di situ kan Romo. Ini penjelasan dari Romo, harapannya sih bisa membantu ya rekan Caneta. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menghayati makna dari Kehadiran Porta Sancta Yesus. itu. Tidak peduli lagi kita harus ke 9 apalah segala aturan yang itu Diikuti bisa. Diikuti boleh, tapi bukan sesuatu yang wajib gitu ya Romo ya. Sebentar, kata wajib atau tidak wajib hati-hati. Karena kita bisa memahami dengan sedikit lebih luas. Maafkan saya beri contoh.
Ya, gimana Romo? Hampir di semua Porta Sancta dipakai ini. Ini foto ya Romo? Potret. Ya kan? Iya. Lalu orang pada motret. Iya. Aku pengen potret sama Romo Anu. Aku pengen potret sama Ibu Anu. Saya pengen potret sama dan seterusnya. Lalu orang tergila-gila pada si potret. Bukan pada Tuhan yang menebus kita. Di situ ada makna Samsung atau entah iPhone atau entah apapun juga. Apakah itu salah? Saya nggak mau mengatakan tentang benar atau salah. Tapi saya hanya mau mengatakan fokusnya adalah Tuhan, terima kasih Engkau sudi datang kepada kami untuk membersihkan segala yang kotor dalam diri saya, khususnya dosa terhadapmu. Baik, luar biasa ya Romo Mardi. Terima Nggak kasih kerasa banyak. Ya, waktu kita sudah habis. Kita sudah di penghujung acara. Padahal sebenarnya kayak kita pengen ngobrol lagi tentang Porta Sancta ini. Mungkin kalau teman-teman atau sahabat Mozaik Keluarga yang masih pengen punya pertanyaan seputar Porta Sancta bisa meninggalkan komentar ya rekan Caneta di kolom komen di bawah di section komentar, atau bisa juga kirim DM ke kita atau kirim email ke mozaikkeluarga@gmail.com. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kita balas ya rekan Caneta, dan juga nanti kita bisa mengkonsultasikannya kembali secara terpisah ke Romo Mardi. Semoga apa yang tadi Romo Mardi sampaikan, bagaimana Porta Sancta ini berkaitan dengan tahun jubileum dan pengharapan dan juga kekudusan, bagaimana kita menghayati iman lebih dalam ya Romo ya di tahun ini, itu bisa memberikan warna baru ya ke para pendengar kita semua, para penonton, pemirsa Mozaik Keluarga dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk Romo BS Mardiatmadja SJ yang sudah menemani kita memberikan penjelasan yang luar biasa, dan juga rekan Caneta dengan kasus-kasus yang pertanyaan-pertanyaan yang dibawa untuk kita bahas di kesempatan kali ini. Kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa dan akhir kata membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa.